mengajukan argumen lalu dilaporkan. Itu rumusnya kayak gimana gitu loh. Nggak ada rumusnya, masalahnya kayak gitu ya. Maka dari itu dewasalah kita dalam diskusi. Mari diskusi dengan baik, by data ya, dengan hikmah, dengan ilmu, dengan cara yang terbaik. Jadi seperti itu aja, Ruth. Nah, kalau menurut kamu kayak gimana? Coba silahkan tanggapan akhir mungkin tuh. Ya, aku sangat setuju dengan apa yang Bang Yusuf katakan. Bahwa sepanjang berdirinya negara kita Indonesia ini, belum ada orang yang ditangkap karena berdiskusi. Belum ada itu. Namanya juga berdiskusi, saling berargumen. Belum ada itu yang pernah ditangkap. Contoh seperti aku dilaporkan berapa kali kan? Sekarang aku nggak ditangkap polisi. Kenapa? Dalam ranah diskusi. Coba kawan-kawan tengok di video si Tasik ngaji itu. Sedangkan pakaian saja di situ ada 2. Berarti udah jelas video itu yang terpotong-potong. Satu waktu saya berdebat dengan Ustadz Yusuf ini, satu waktu saya berdebat dengan Ustadz Rahmat. Nah, lalu yang berdemo, kalau soal yang berdemo itu menurut saya, ya itu relatif ya, karena memang masih banyak warga negara kita yang belum mampu mendengarkan perdebatan. Masih banyak, itu. Seperti yang berdemo itu, yang mendemo kan orang-orang Muslim, kan begitu. Nah, tapi kawan-kawan, memasukkan orang ke penjara, itu sama saja merampas kemerdekaannya. Oh, beda, Ruth. Polisi harus tahu itu. Memasukkan orang ke penjara, itu merampas kemerdekaannya, Pak Ustaz. Kalau terbukti bersalah. Contoh seperti siapa itu yang Ustadz juga itu, yang kontennya itu bertukar pasangan, siapa sih itu? Nah, aku nggak ngerti itu. Yang dulu membikin padepokan, Coba ingat dulu Pak Ustaz. Terus lanjut. Pendidikan Samsudin misalkan. Terus itu dilapor, benar kan? Sesuai dengan SOP. Laporan ditanggapi, kan begitu? Laporan ditanggapi, ditangkap polisi, benar kan? Nah, tetapi pada akhirnya di pengadilan kan bebas. Nah, jadi ini harus menjadi pelajaran yang berarti bagi pihak kepolisian. Kalau seandainya Samsudin tuntut balik, polisi bisa rugi. Karena polisi sudah sudah memenjarakannya, tetapi ketika disidangkan akhirnya divonis bebas. Nah, seperti itu Pak Ustadz. Jadi oke lah, udah selesai lah sampai itu. Kan begitu. Ya kalau aku sih melihat kejadian yang sekarang ini, saya kira perkataan selama ini kalau agama Islam ilmiah, kalau saya di penjara ya, saya kira saya meragukannya. Kalau benar-benar ilmiah, berarti bisa diperdebatkan. Kan itu logika berpikirnya kan seperti itu. Kalau memang sesuatu yang ilmiah tidak bisa diperdebatkan, berarti tidak ilmiah. Berarti hanya sebatas privat saja. Tetapi kalau memang agama itu ilmiah, akan bisa diuji, bisa diperdebatkan. Nah, seperti itu Pak Ustadz. Contoh seperti agama Kristen. Apakah agama Kristen itu sesuatu yang ilmiah, yang sesuai dengan keilmuan? Ya benar. Makanya sampai kapanpun agama Kristen tetap diperdebatkan dan tidak akan lapor-lapor polisi. Kenapa? Karena agama Kristen itu ilmiah. Nah, saya kira agama Islam juga demikian. Tapi ya sudahlah, mungkin banyak orang yang tidak mengerti tentang agama itu yang sebenarnya. Senggol sikit demo, senggol sikit lapor polisi. Ini fenomena yang terjadi di negara kita ini. Itu Pak Ustaz, silakan. Oke. Jadi tentang masalah itu ya, itu seharusnya ada kedewasaan dari pihak pelapornya gitu ya. Jangan dikit-dikit lapor hingga merampas kemerdekaan orang, yang jadi tumbal polisi. Kan kayak gitu. Harus ada kedewasaan juga dari pelapornya gitu ya. Jadi kalau mau melaporkan itu setidaknya paham dulu delik-deliknya yang mencukupi syarat untuk dikenakan pasal kan. Jadi seperti itu. Jadi baik Islam maupun Kristen nanti ke depannya coba ya
berargumen dengan baik, berargumen dengan baik. Ayo bantah dengan ilmu. Kalau dengan kalaunya ada syubhat gitu ya, terus nggak usah dikit-dikit main lapor. Nanti kita main lapor perlu dana, perlu biaya, tapi ujung-ujungnya tidak ditemukan oleh pihak kepolisian masalah delik hukumnya. Nah, Ruth, hari ini Ruth ya, tadi ada pengacara, namanya siapa ya? Saya sebut saja. Kalau nggak salah Alex Sinarwit ya teman-temannya. Alex siapa ya namanya? Lupa saya namanya Alex. Alex siapa? Saya nggak kenal juga ya pengacaranya. Alex siapa itu ya? Nah, di situ dia tadi waktu di Cikarang ya di Cikarang katanya dia melaporkan penistaan agama dengan inisial J gitu ya. Ya aku bilang aja Bang Zuma kan kayak gitu yang dia laporkan gitu ya. Nah, Bang Zuma itu kan juga konteksnya dia berdiskusi. Sewaktu di room diskusi, makanya Bang Zuma tidak pernah takut. Dia berapa kali sudah menghadapi pengacara dari pihak Kristen ya, dari pihak Kristen satu koma dengan Bang Zuma. Bahkan Bang Zuma itu sudah diancam juga oleh pihak Kristen ya, oleh pengacara Kristen. Apa kata Bang Zuma? Ayo silakan laporkan, mari kita buktikan di pengadilan. Nanti sewaktu di sidang dia akan buka seluruh isi materinya dan bisa disebarkan ke seluruh Indonesia. Buktikan siapa aja yang benar, kata Bang Zuma. Bang Zuma berani karena benar. Karena apa? Satu, dia berdialog. Kedua, dia memakai data. Lalu di mana? Di mana delik hukumnya? Makanya, aduh, kata saya, kan orang paham hukum ya, gelarnya SH gitu. Tapi kok dikit-dikit lapor, dikit-dikit mewek, disenggol dikit mewek gitu. Coba yang dewasa gitu. Kalau ada argumentasi dari Bang Zuma ya, silakan Anda patahkan dengan data, bukan dengan laporan polisi. Bikin repot polisi aja kalau kayak gitu ya. Kalau seperti itu bisa, aku pun bisa, orang pun bisa laporin aku ya. Hari ini aku live streaming, besok orang laporin atas kata-kataku. Banyak di koma-koma lain terjadi debat lintas agama ya. Esoknya dilaporkan, nggak usah dijawab, biarkan Kristen ya, contoh si Agatha berargumentasi ketika dia sedang diskusi gitu ya. Nggak usah dijawab itu Agatha, tapi laporkan ke polisi. Besok Rudy Yohanes live ya dari Kristen, biarkan dia ngomong, laporin lagi ke polisi. Lama-lama semua penuh dengan laporan polisi gitu, nggak ada dewasanya, nggak ada ilmiahnya. Makanya ketika berdiskusi tentang agama itu setidaknya memakai data. Kalaunya ada datanya, kagak bakalan bisa dipidana. Kenapa saya bilang nggak bisa dipidana? Karena ada data. Kalau dilaporkan atas penghinaan atau penistaan, maka kita anggap saja yang dibacakan adalah yang dinistakan. Kayak gitu kan? Contoh nih ya, contoh ya Ruth ya. Aku pinjam kitabmu. Di Galatia 3 ya, di Galatia di situ dikatakan terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Kan kayak gitu. Lalu kita bilang Yesus mati terkutuk di tiang salib menebus dosa manusia. Apakah itu sebuah penghinaan? Enggak, itu sebuah data kawan ya. Sebuah data yang tertulis di Bible gitu. Itu bukan penghinaan. Jadi penghinaan atau penistaan bagiku dia tidak berdata ketika argumentasinya atau ketika dia menyampaikan berdasarkan asumsinya tidak ada dasarnya. Itu baru penistaan. Tapi kalau ada, ya ada ininya, ada dasarnya dari Bible. Bang Zuma lagi bacain Bible, ya. Bang Zuma lagi bacain Bible. Bang Zuma dilaporkan karena membaca Bible. Itu macam mana gitu loh, Ruth? Macam mana kayak gitu, ha? Bang Zuma baca Bible dilaporkan. Jadi yang menghina ini Bang Zuma atau Bible-nya? Kan kayak gitu jadinya. Kayak gitu. Contoh ya kamu, ya argumentasinya ada. Kamu baca Quranku. Kata kamu di dalam Al-Hijr ayat 6. Di situ dikatakan Nabi Muhammad itu adalah orang gila. Nah itu kan kita jelaskan. Kamu cuma baca kan kayak gitu. Bukan berarti kamu menghina karena ada datanya.
Kalau kulaporkan kamu, Rudi Simamora menghina Al-Quran. Katanya Nabi Muhammad orang gila sesuai Al-Hijr ayat 6. Jadi kalau Rudi ini saya laporkan, yang menghina itu Rudinya kah atau data Qurannya kah? Kan kayak gitu, ya. Sama juga dengan Bang Zuma. Bang Zuma ini dia bacakan Bible, yang menghina itu Bang Zumanya atau Bible-nya? Bingung aku jadinya. Silakan Ruth. Aku nggak perlu komentari lagi. Betul semua yang kau bilang itu. Betul semua yang kau bilang itu. Contoh seperti ini misalkan. Di surga itu kan cuma laki-laki yang dapat bidadari. Benar kan? Perempuan yang nggak dapat bidadara kan? Nggak ada bahasanya bidadara, nggak ada. Nah, cuma laki-laki lah yang dapat cewek. Perempuan kan nggak dapat laki-laki kan? Nah, lalu kalau aku mengatakan Tuhan itu pilih kasih, itu menghina atau enggak? Ya, kau pertanyakan aja kalau seperti itu, karena tidak ada yang tertulis kan? Makanya aku bilang, berapa kali aku dilaporkan, polisi itu tidak menangkap, tidak cukup alat bukti. Gitu loh, tidak cukup alat bukti. Orang lagi membaca sesuatu, coba hanya membaca saja. Kalau enggak bang, mungkin udah di penjara aku sekarang. Kalau memang aku terbukti bersalah, gitu loh. Oke, kayak mana? Kita lanjutlah perdebatan. Enggak apa-apa itu, enggak usah takut Pak Ustadz. Kayak mana? Baik teman-teman, mungkin teman-teman mau diskusi tema apa nih? Voting, ayo voting silakan. Rudi mau bahas apa emang? Silakan. Sebelum jual babi aku, bentar lagi mau jual babi aku karena besok mau potong babi. Ya elah, jual babi pula dia. Teman-teman dia mau jual babi dulu katanya. Jual babi dulu.